Perkenalkan, nama saya Ronald dengan NIM 2024 141050. Ingin menjelaskan tahap-tahap konseling individual. Yang pertama ada tahap pembukaan, yaitu berisi sambutan konseling dengan senyum dan sikap hangat. Kedua, perkenalkan diri jika baru pertama kali bertemu. Ketiga, jelaskan aturan dasar, yaitu kerahasiaan, kesukaleraan, dan keterbukaan. Dan waktu konseling. Yang keempat, ada ciptakan suasana aman, nyaman, dan bebas dari gangguan. Yang terakhir yaitu tujuan, membangun trust dan rasa aman kepada konseling. Yang kedua ada identifikasi masalah atau problem identification, yang berisi satu, ajakan konseling untuk menceritakan masalah dengan bahasa mereka sendiri. Kedua, dengarkan aktif, gunakan kontak mata, anggukan, apresiasi, empatik. Ketiga, hindari menginterupsi atau langsung menilai. Keempat, gunakan pertanyaan terbuka, bisa ceritakan lebih jauh tentang. Dan yang terakhir adalah catat poin penting untuk memperjelas masalah utama konseling. Yang ketiga ada mengeksplorasi masalah atau problem exploration, yang berisi yang pertama gali lebih dalam perasaan, pikiran, dan perasaan konseling. Kedua, perhatikan bahasa tubuh atau ekspresi nonverbal seperti gelisah, sedih, diam lama. Ketiga, bantu konseling menyadari faktor penyebab dan dampak. Yang keempat, tunjukkan empati, saya bisa memahami kalau kamu merasa. Yang terakhir, tujuan, konseling sadar akan masalah. Kemudian ada tahap intervensi atau pemberian alternatif, yang berisi satu, ajakan konseling menemukan alternatif solusi. Kedua, diskusikan langkah-langkah yang prioritas dan sesuai kemampuan konseling. Tiga, gunakan teknik konseling sesuai kebutuhan seperti ChatGPT, ubah pola pikir. Kalau role play, latihan menghadapi situasi nyata. Kemudian ada reframing, melihat masalah dari sudut pandang berbeda. Yang terakhir, konselor bukan memberi jawaban jadi, tapi mengarahkan konseling menemukan solusi. Kemudian ada tahap penutup atau tindak lanjut, closing and follow up, yang berisi ringkasan hasil pembicaraan seperti masalah, perasaan, dan rencana yang disepakati. Kedua, berikan penguatan positif atau motivasi. Ketiga, pastikan konseling merasa dihargai dan didukung. Keempat, jadwalkan pertemuan berikutnya bila diperlukan. Kelima, selain langkah-langkah konseling individual yang harus kita pahami, ada juga prinsip penting yang harus dijaga konselor. Pertama, kerahasiaan, yaitu cerita konseling tidak boleh disebarkan. Kedua, ada empati, memahami bukan menghakimi. Ketiga, kesukarelaan, konseling tidak boleh dipaksa. Dan keempat, ada profesionalisme, tetap objektif dan tidak emosional. Itulah video tentang langkah-langkah